Jadi di sini saya ingin mempraktekkan bagaimana cara memandikan jenazah. Jadi sebelum kita memandikan jenazah, apa yang harus disediakan terlebih dahulu? Yang pertama itu ada alat untuk menyiram kepada mayit. Yang kedua itu ember sebanyak 3 buah, dan masing-masing ember itu berisi 3 macam air. Yang pertama itu ada air sabun, air bersih, dan air kapur. Jadi selanjutnya kita praktek untuk memandikan. Yang pertama, sebelum memandikan jenazah itu dipastikan dulu jenazah itu dalam keadaan bersih. Dalam keadaan bersih di sini yang dimaksud tidak ada lagi hal-hal yang ada darah, nanah, dan hal apapun. Jadi langsung saja kita mulai dengan niat terlebih dahulu. Niatnya karena ini mayat jenazahnya laki-laki, itu nawaitul ghusla li hadzal maiti lillahi ta'ala. Untuk yang pertama itu menyiram seluruh tubuh mayat sebanyak 3 kali. Yang kedua, menyiramnya itu dimulai dari sebelah kanan sebanyak 3 kali. Yang ketiga, menyiram sebelah kiri sebanyak 3 kali. Selanjutnya itu membalik-balikan badan si jenazah, yaitu dimulai dari sebelah kanan, disiram sebanyak 3 kali. Yang kedua, membalikkan ke sebelah kiri dengan menyiram sebanyak 3 kali. Selanjutnya dengan sambil menggosokkan ke bagian badan si mayat agar apa yang ada di mayat itu bersih. Yang kedua yaitu kita menggunakan air bersih. Di sini seperti biasa juga disiramkan ke seluruh tubuh mayat dulu sebanyak 3 kali. Dan selanjutnya menyiramkan bagian kanan si mayat sebanyak 3 kali. Dan selanjutnya lagi ke sebelah kiri sama halnya 3 kali juga menyiramnya. Dan membalikkan badan si mayat sebelah kanan itu disiramkan sebanyak 3 kali. Dan balik sebelah kiri 3 kali. Nah, untuk selanjutnya itu kita sebelum memandikan tadi itu ada pinggaran. Dengan menekan-nekan perut si mayat ini terlebih dahulu agar kiranya semua kotoran-kotoran itu setelah keluar. Nah, jadi saat memandikan jenazah itu kondisi si mayat ini atau jenazah ini berkondisikan dengan baik. Setelah mayat itu dipastikan sudah bersih, lalu kita mengecek untuk bagian duburnya untuk memastikan bahwa itu apakah bersih atau belum. Jadi sebenarnya untuk mengecek bagian dubur atau dubur si mayat ini sebenarnya menggunakan kain atau menggunakan sela-sela jari, dimana dengan menggosok atau di bagian dubur itu. Jadi kita lihat apakah ada masih najis atau yang hal-hal lainnya yang kurang bersih itu, dan dapat memastikan lagi bahwa dengan cara mengecek itu dengan cara dicium apakah terdapat najis atau segala hal di dalam mayat tersebut. Selanjutnya menggunakan
air kapur. Jadi untuk air kapur ini sama seperti awal tadi, menyiramkannya dengan cara sebanyak 3 kali. Yang pertama itu menyiramkan seluruh tubuh dulu sebanyak 3 kali. Yang kedua itu bagian kanan si mayit. Yang ketiga sebelah kiri si mayit. Yang selanjutnya membalikkan badan si mayit sampai belakang. Jangan dimulai dari sebelah kanan. Dan selanjutnya itu sebelah kiri mayit untuk dibalik. Nah, sampai airnya mengalir sampai ke belakang si mayit. Nah, jadi setelah mayat itu bersih, maka mayat tersebut diwudukan. Bagaimana sebelum mewudukan itu membacakan ayat dulu. Nawaitul wudu'a li hadzal maiti lillahi ta'ala. Yaitu memwudukan ini sebagaimana kita biasa, yaitu dengan bagian kepala, bagian tangan sebelah kanan, sebelah kiri, bagian wajah, bagian tangan kanan, tangan kiri, kepala dan kaki. Nah, jadi sudah dipastikan untuk sudah diwudukan, maka jenazah diganti dengan kain yang kering dan siap untuk disolatkan. Nah, dimandikan, maka di sini kita masuki proses untuk mengkafani jenazah. Jadi di sini jenazah sudah diletakkan di sini. Jadi dengan alat-alatnya itu ada kain sebanyak 3 lapis dan tali pocong sebanyak 6 helai. Di mana tempatnya ini, yang pertama itu ada di bagian ujung kepala, terus itu di leher, di tangan, di pinggul, di tangan, di pinggul, dan ini di bagian paha, lutut dan ujung kaki. Nah, jadi dengan sudah siapnya di sini, maka sebelum itu kain kafan ini ditaburi dengan cendana, dan habis itu maka karena tidak terbasah bahan, maka sebenarnya itu diletakkan kapas di bagian muka si mayit, di tangan, lutut dan kaki. Lutut, bagian kemaluan dan kaki. Nah, karena kapasnya tidak ada, maka saya menjelaskan saja ya. Selanjutnya kita bungkus mayat tersebut. Dan sudah terbungkusnya mayat, maka kita ikat untuk mayat tersebut, dimulai dari kepala. Pastikan ikatannya berada di sebelah kiri.
Nah, baiklah, karena mayat sudah diikat, maka di sini sebelum diikat tadi, maka sunahnya itu diberikan wangi-wangian kepada si mayit. Nah, jadi dengan selesainya mengkawan tersebut, maka jenazah tersebut akan siap untuk disalatkan. Usolli hadzal maiti arba takbirati ba'dal kifayati imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabdina ba'dahu waghfir lana wa lahu lil muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin amin ya Allah ya Rabbil alamin. Salatu wassalamu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ala tu'aziba hadzal mayit wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu ala hadzal mayit min akhiril khair.